Pak, keranjang, Pak. Caping, caping. Keranjang, Pak. Ya Allah, seandainya Engkau memberikan kami anak, pasti kesedihan istriku dapat terobati. Bakul. Keranjang, Pak, keranjang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya akan borong semua barang yang ada di sini. Tolong hitung, Pak. Berapa semuanya? Saya akan beli. Kalau Bapak mau borong semua, saya kasih potongan harga. Bapak kelihatannya bahagia sekali, Pak. Benar, Pak. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia buat saya. Saya akan merayakan hari kelahiran anak saya yang pertama. Maklum, Pak. Sudah 10 tahun saya menikah baru dikaruniai anak. Tuhan memang maha adil. Ayo, Pak, cepat, Pak. Semuanya 10 keping, Pak. Tapi saya kasih potongan harga 1 keping. Jadi Bapak cukup bayar 9 keping saja. Uang. Silakan bawa, Pak. Terima kasih, Pak. Anak muda, coba sini. Ini bawa barang-barang ini ke rumah saya. Lagi. Mari. Bu, dagangan kita habis, Bu. Ibu sepertinya nggak senang dagangannya habis, Bu. Ada apa? Senang, Pak. Tapi Ibu sedih karena kita itu tidak akan pernah merayakan kelahiran anak kita, Pak. Kita ini nggak akan mungkin merasakan kebahagiaan seperti Bapak tadi itu, Pak. Kita pulang ya. Nih, Pak, minum kopi dulu. Ya. Alhamdulillah, Pak. Hari ini dagangan kita laris, Pak. Jadi keranjang kita udah habis. Jadi Bapak harus ke hutan, cari bambu ya, Pak. Kita bikin keranjang lagi. Untuk apa ke hutan, Bu? Kan bambu kita masih ada. Jadi kita kerjakan aja apa yang ada. Ya kurang lah, Pak. Itu paling cuma jadi 5 keranjang. 5 juga cukup, Bu. Jadi kita besok jual apa yang ada. Ya kan? Bapak ini niat cari uang nggak sih? Ibu ini jangan ngoyo. Hari ini kita sudah banyak dapat uang. Jadi kalau kita punya barang sedikit, kita nggak apa-apa kan? Untuk apa kita cari banyak-banyak uang? Kan kita cuma berdua kan, Bu? Pak, umur kita ini kan sudah tua. Kalau saya sakit dan Bapak sakit, kan ada persediaan uang untuk berobat. Jadi Bapak harus cari bambu yang banyak buat bikin keranjang yang banyak juga. Baiklah, Bu. Kalau begitu saya berangkat sekarang. Ya, Bu. Hati-hati, Pak. Pasti dikasih Tuhan untuk menjadi anakku ya. Terima kasih Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ibu, coba lihat Bu, apa yang kubawa Bu? Lihat Bu, apa yang kubawa? Bayi siapa nih? Dari mana nih, Pak? Bayi nih.
Doa kita dikabulkan, Bu. Allah mengabulkan doa kita. Anak ini aku temukan di hutan, Bu. Di rumpun bambu, sendirian. Dan tidak nangis lagi. Itu berarti Allah memberikan anak ini pada kita. Jadi sekarang dia anak kita, Bu. Ambil, Bu, ambil. Ambil. Memang kita ini sudah tua, tapi mulai hari ini kita akan bekerja giat ya Pak ya. Betul, Bu. Aku juga akan banyak cari uang. Buat kamu, Cahaya. Buat kamu. Ya Pak ya, bawa masuk ya. Hati-hati, Bu. Bu, Bapak pergi dulu ya. Jaga Cahaya baik-baik. Ya. Cahaya, Bapak pergi dulu ya. Mau cari uang buat Cahaya. Dan jangan nakal. Jaga ya, Bu. Ya, hati-hati Pak. Lelo, lela, lelelekum. Anakku, ojo pinter nangis. Yen nangis ndak ilang ayune. Cahaya apa itu? Kenapa banyak sekali yang aneh di hutan ini? Mas siapa ini? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau sudah menjawab kesabaranku. Engkau telah memberikan seorang anak bagiku dan harta yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku bersyukur kepadamu. Keadaan sekarang sudah berubah. Kita sudah memiliki segalanya. Coba lihat. Lalu, apa masih ada keinginan Ibu yang belum kesampaian? Enggak, Pak. Karena aku telah mendapatkan segalanya dalam hidupku. Aku mempunyai anak cantik, harta melimpah. Aku bersyukur telah mendapatkan segalanya dan sudah terlaksana. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Cahaya! Sini! Sini! Oh, anak Bapak! Cahaya cantik. Bapak, Ibu, aku mau bunga itu. Bunga itu? Ambil! Yuk, ambil cepet, cepet. Gimana, Bu? Pak, Cahaya kelihatan cantik nggak? Cantik banget. Cahaya, guru silatmu sudah datang. Ayo latihan. Ajak makan dulu anakmu. Enggak, Bu. Pak, Cahaya belum lapar. Cahaya latihan silat dulu ya. Ya. Bu, aku ingin Cahaya cepat menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan guru silatnya. Anak itu benar-benar berarti buat kita, Bu. Dia berani. Berani seperti laki-laki. Dia memang anak laki-laki, Bu.
berani seperti laki-laki dan sempurna dalam segala hal. Ya kan, Bu? Alhamdulillah. Minum dulu Cahaya ya. Makasih ya, Bu. Cahaya. Cahaya anakku, terimalah pedang ini. Dan rawatlah baik-baik. Dan kamu harus menjadi orang yang pemberani. Berani bagaikan laki-laki. Yang tidak pernah merasa takut dengan semua orang. Baik dalam menumpas kejahatan maupun membela kaum yang lemah. Dan ingat, camkan itu. Putriku, kamu mau laki-laki itu untuk menjadi suamimu? Nggak mau, Bu. Putriku, yang itu. Jelek, aku nggak suka. Kalau yang itu pasti kamu mau. Itu ganteng sekali putriku. Jelek juga, Bu. Aku nggak mau. Kurang ajar. Nenek sihir itu bikin ulah lagi. Nenek sihir, kamu sudah bertindak semena-mena. Aku datang buat kasih pelajaran ke kamu. Kisoma, kamu tidak usah ikut campur urusanku. Yes. Jaya, ada apa nih Jaya? Jaya, gempa Jaya, gempa. Kamu keluar. Tapi Ibu, Pak. Udah itu urusan Bapak. Cepat selamatkan diri. Sana. Bu. Sini Bu, gempa Bu. Gempa Bu. Hei bocah cilik, kamu harus ikut aku untuk kujadikan calon suami anaknya Nyi Ratu. Tolong,
Bapak, Ibu, Mami Cahaya. Saya nggak bisa ngejaga Bapak dan Ibu. Dan kamu harus jadi orang yang pemberani. Berani bagaikan laki-laki. Yang tidak pernah merasa takut dengan semua orang. Baik dalam menumpas kejahatan maupun membela kaum yang lemah. Dan ingat, camkan itu. Ya. Cahaya, ada apa nih Cahaya? Cahaya, gempa Cahaya! Gempa! Ayo, kamu keluar. Tapi Ibu, Pak. Udah itu urusan Bapak. Ayo cepat selamatkan diri. Sana! Bu! Bu! Sini Bu, gempa Bu! Cepat dong, gempa Bu! Beli berapa, Pak? Aku mau beli ini nih. Ya, berapa? Bu, mau saya bantuin, Bu? Oh, nggak usah. Saya bantuin ya? Oh, nggak usah, Dek. Terima kasih, Mbak. Mbak, saya bantuin ya. Oh, ya, makasih, Dek. Maaf, saya mau kerja. Ada kerjaan buat saya nggak? Soalnya udah 2 hari saya belum makan. Saya lapar. Tahu diri dong. Udah badan kurus kering gitu, mau kerja di pasar lagi. Di sini cuma adanya kerja kuli angkut. Kita aja yang sehat, susah nyari kerjaan ya. Dia mau kerja. Krempeng, emang kamu kenapa? Diusir ya dari rumah? Ada yang mau kerja sama aku nggak? Aku tanya, ada yang mau kerja nggak? Jangan mau kerja sama dia, bahaya. Dia kan dukun sakti yang tinggal di hutan ini. Iya, kata orang-orang di rumahnya banyak setan. Ih, serem nih. Ya sudah kalau nggak ada yang mau. Asal kalian penakut. Saya mau, Pak. Saya mau kerja sama Bapak. Naik kuda ini. Gila, tuh anak berani banget. Iya, badannya kurus kerempeng kayak gitu. Tapi dia berani kerja sama Kisuma. Gak tahu dia kalau di rumahnya banyak setan.
Kenapa? Kamu capek? Enggak kok, Pak. Jalan terus. Hah? Rumahku di sana. Di sana. Di mana, Pak? Terus gimana caranya nyebrangin danau ini? Nanti kamu akan tahu sendiri. Aku akan mengajak kamu terbang ke sana. Mana tangan kamu? Api keabadian. Menyalalah! Ayo kita masuk. Kamu lihat sendiri rumahku seperti ini. Kata orang, rumah ini sangat menyeramkan. Kamu boleh pertimbangkan. Kalau kamu takut, kamu boleh mundurkan diri. Aku nggak keberatan. Saya nggak takut kok, Pak. Jangan panggil Pak. Mulai sekarang kamu harus panggil aku Kisoma. Baik, Kisoma. Bagus. Kalau begitu, kamu sudah bisa mulai bekerja. Jangan takut. Apa yang kamu lihat dan kamu dengar itu cuma bayangan ketakutan kamu saja. Semakin kamu takut, bayangan itu dan suara-suara itu akan semakin mengganggu kamu. Percayalah, sebenarnya mereka itu nggak ada. Artinya, mereka tidak bisa melukai kamu. Jadi kamu nggak usah takut. Ingat putra, di dunia ini cuma ada satu setan yang kekuatannya lebih dari diri kamu, yaitu ketakutan kamu sendiri. Kalau kamu bisa mengalahkan itu, kamu bakal jadi orang yang hebat. Maka dari itu, buanglah jauh-jauh rasa takut kamu. Dan kamu harus percaya bahwa kamu mampu.
semediku sudah hampir selesai. Sudah sekian lama kamu melayani aku dengan baik dan menunggu aku bersemedi. Tapi kamu nggak harus selamanya menunggu aku di sini. Makasih, Ki. Saya memang sudah sangat merindukan hangatnya sinar matahari dan segarnya air hujan. Bagus. Kamu memang anak pemberani dan jujur. Tapi kamu harus ingat, di luar sana sangat berbahaya. Jadi, kamu harus mampu menjaga diri. Ini ada sekantung uang emas. Terimalah sebagai upahmu. Makasih, Ki. Dan burung ini akan menjaga kamu dan memberi tanda kalau kamu dalam keadaan bahaya. Terimalah. Dan kunci emas ini bisa kamu gunakan untuk membuka semua pintu yang kamu mau. Dan bola merah ini akan membantu kamu kalau kamu tersesat. Cukup kamu bilang kemana kamu mau, dan dia akan menunjukkan jalan. Terimalah. Makasih, Ki. Kebaikan Ki Soma nggak akan saya lupain. Ingat, kalau kamu dalam keadaan yang sangat berbahaya, panggil namaku, dan aku akan datang menolong kamu. Sekarang kamu harus bersiap-siap. Ayo. Nak, tolong berikan Bapak sedikit uang. Bapak lapar. Bapak berhari-hari belum makan, Nak. Ini, Pak, buat Bapak. Uang? Makasih, Nak. Nggak usah, Pak. Sama-sama. Makasih. Mari, Pak. Beri kami sedikit uang, Nak. Kami lapar. 3 hari kami belum makan. Kasihani kami, Nak. Ini, Bu, buat Ibu. Semoga dengan uang ini bisa bermanfaat buat Ibu dan anak Ibu. Terima kasih, Nak. Sama-sama, Bu. Cari. Ya, juragan. Cari binatang itu sampai ketemu. Jangan sampai lolos. Baik, juragan. Ayo cari semuanya. Ayo cari, yuk. Tuh, situ tuh. Lihatnya yang benar ya. Iya, iya. Itu. Mana ya? Juragan. Juragan. Dari sini. Jangan ganggu mereka. Baik, saya tidak akan mengganggu kamu.
kasih, Nak. Terima kasih. Kamu benar-benar seorang anak yang pemberani. Pak, kenapa masyarakat di sini sangat kesusahan dan saya banyak melihat keanehan di sini. Itulah yang sebenarnya terjadi, Nak. Desa ini telah kena kutuk dari penyihir yang sangat keji. Sampai sekarang pun penduduk desa sangat kesulitan mencari makanan. Dan tanah-tanah pertanian kami tiba-tiba saja menjadi gersang. Iya, Nak. Pemuda dan warga di sini semuanya ketakutan. Karena satu persatu mereka hilang secara misterius. Kenapa bisa gitu, Pak? Aku sendiri tidak tahu. Yang jelas, aku sendiri terkena akibat dari itu semua. Aku susah mencari orang yang mau bekerja padaku. Terus terang saja, aku sedang mencari orang yang mau mendampingi anakku. Kalau kamu mau menemani anakku, aku anggap kamu bekerja dengan anakku dan aku akan membayarmu. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Pergi ke tempat nenek sihir itu dan musnahkan kutukannya. Tapi ingat, hal itu bisa membahayakan jiwamu, Nana. Baik, Pak. Saya mau. Kalau begitu, saya akan mempertemukan kamu dengan anakku. Udah, saya masih ada di sana. Iya, kita sekalian ke sana saja. Ayo. Nah, ini adalah seorang pemberani yang akan menemani kamu mencari rumahnya nenek sihir itu. Anak lelaki itu lemah seperti perempuan. Apa bisa dia menemaniku untuk mencari rumah nenek sihir itu? Dengan senang hati, saya akan menemani perjalanan yang sangat membahayakan itu. Oh, Pak Mika, sebaiknya kamu berangkat besok pagi. Kamu akan ditemani oleh Pak Care dan beberapa orang lainnya. Tapi ingat, kalian harus hati-hati. Sebaiknya kita masuk ke dalam saja. Ayo, Putra. Put, kamu itu laki-laki tapi cantik ya? Enak aja aku cantik. Aku itu jagoan, tau nggak? Putra, Putra, ada bahaya, ada bahaya. Putra, kamu mau sama siapa? Burung itu, Bang. Burung itu selalu datang ketika aku dalam bahaya. Burung itu selalu ngelindungin aku. Maksud kamu? Enggak, Bang. Ternyata ayahku tidak salah pilih. Kamu adalah laki-laki yang sangat pemberani. Ayo kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Ayo.
tahan dulu semuanya. Kenapa, Bapak? Ibu, Bapak kenapa, Bu? Bapak demam dari tadi, Den. Sebentar ya, Bu. Ibu, pakai aja selimut ini. Biar Bapak nggak kedinginan. Terima kasih, Den. Semoga Bapak cepat sembuh ya, Bu. Ya, terima kasih, Den. Ayo kita jalan. Kalau aku sudah besar, aku pingin punya pasangan kayak Bang Pamikat. Putra, ada bahaya, ada bahaya. Kok kamu berkicau lagi? Pasti ada bahaya. Pamikat? Bangun, bangun. Bang Pamikat? Ada apa, Den? Ada apa, Tuan? Kamu jangan gangguin aku lagi ya. Sekarang kamu balik ke tempat kamu. Di bumi, lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Bunga apa itu ya? Bunga itu aneh banget. Putra, ada bahaya, ada bahaya. Bang, jangan, Bang. Akhirnya aku mendapatkanmu, anak muda. Jangan! Jangan! Bang Pamikat? Den, nggak apa-apa, Den. Putra, kamu memang benar-benar anak nakal. Mari, Den.
Terima kasih Putra, kamu udah nyelamatin aku. Iya bang. Benar-benar bodoh. Apa nih? Ampun, panas. Begini nih, maksud saya. Aku tidak mau terima alasan. Kamu sudah gagal, Hijau. Dan mulai hari ini, aku tidak akan kasih kamu makan supaya kamu kurus seperti cacing pita. Aku harus memanggil si Merah. Merah! Ada apa nih? Manggil-manggil saya? Pakai teriak-teriak segala lagi. Kamu harus tangkap manusia yang namanya Pamikat. Dan kamu tidak boleh gagal. Rebes nih, bakal saya tangkap tuh manusia. Pergi. Tahan. Permata itu bagus banget. Akan aku ambil lah. Putra, ada bahaya, ada bahaya. Jangan bang. Hei, bocah nakal. Berani-beraninya kamu kasar sama juragan saya. Sabar pak, sabar. Sabar. Bapak harus percaya sama saya. Permata ini bahaya. Bahaya apa? Permata ini pak. Permata ini ada jebakannya. Ya udah kalau bapak nggak percaya. Anak kecil, lu yang gagalin si Ijo temen gue, hah? Kurang asem lu. Raksasa merah, jangan ganggu perjalanan kami. Kalau gue mau ngalahin jalan lu, kenapa emang? Hah? Dia kena. Dia kena. Kurang ajar. Si Merah juga sudah gagal menangkap si pemuda itu. Jadi harus aku yang turun tangan sendiri. Tempat ini indah sekali. Putra, ada bahaya, ada bahaya. Aduh, ada bahaya. Pasti taman ini adalah taman yang sangat berbahaya. Kita masuk. Jangan bang, tempat ini berbahaya. Putra, apa yang kamu takutkan? Lihat, tempat ini memang sangat indah. Waduh, ayo Den, sini Den, masuk Den. Tempat ini benar-benar indah, aman lagi. Enggak apa Cari, aku nggak akan masuk kalau Putra nggak masuk. Den Pamikat payah, udah terpengaruh omongan Putra.
Sini, masuk. Ayo, sini. Lihat, kita aman kan? Lihat, Den. Kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aman. Mereka jadi kambing. Itulah buktinya, Bang. Tempat ini sangat berbahaya. Untung kita belum masuk ke tempat ini. Sekarang aku benar-benar percaya sama kamu. Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Mau kemana kau anak kecil? Putra, Putra, kau pergi Putra. Putra. Tapi Bang, Cepat kamu pergi. Sebelum raksasa ini memakanmu. Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan Bang Pamikat? Bang Pamikat? Bang Pamikat? Bang? Kenapa sih muka aku sama ibuku kayak gini? Nak, Bu, kenapa sih gak ada laki-laki yang mau nikah sama saya? Saya kan pengen, Bu, punya suami ganteng kayak putri-putri raja. Apa karena wajah saya jelek, jadi gak ada yang mau sama saya? anakku, kamu itu cantik sekali. Bahkan lebih cantik dari para putri raja. Terus, kenapa gak ada yang mau sama saya, Bu? Kamu pasti akan menikah, anakku. Jangan khawatir. Ibu akan membantu kamu. Ibu sudah mengumpulkan banyak sekali laki-laki. Kamu tinggal pilih dan tunjuk mau yang mana. Bener, Bu. Ibu udah ngumpulin laki-laki buat saya. Sekarang kamu harus ikut ibu. Terus kamu pilih mana laki-laki yang mau kamu nikahi. Kamu gak boleh nangis. Kamu harus gembira. Yuk, ikut ibu. Anakku, dari semua laki-laki yang sudah ibu kumpulkan di sini, sekarang kamu tinggal pilih mana dari laki-laki ini yang paling kamu sukai.
Mereka semua tuh jelek-jelek. Gak ada yang aku suka. Jelek? Tidak ada yang kamu suka? Iya. Berubah! Siapa itu? Bu, kalau yang itu aku mau, Bu. Yang itu aku mau. Kamu mau laki-laki itu? Raksasa akan menangkap dia dan akan ibu serahkan pada kamu, putriku. Peri Cinta, ada apa kau datang ke sini, nenek sihir? aku datang ke sini ingin minta berkah cinta. Aku ingin anakku segera menikah. Maaf, aku tidak bisa memenuhi keinginanmu karena kau berhati jahat. Sekarang kau pergilah. Awas kamu, Peri Cinta. Sampai kapanpun aku akan selalu menentang semua cinta yang kau berikan pada manusia. Dan aku akan menghancurkan cinta yang kau sebar di dunia. Pangeran. Pangeran. Pangeran, menikahlah denganku. Aku yakin aku bisa buat kamu bahagia. Dan apapun yang kamu inginkan pasti akan dipenuhi oleh mamaku. Aku tidak akan pernah mau menikah dengan kamu. Pergilah dari sini. Ayo cepat pergi. Kamu emang gak bisa diajak ngomong baik-baik ya? Lihat aja. Suatu hari nanti, kamu pasti bertekuk lutut di hadapan aku. Pamikat. Putra. Kisoma. Kamu sudah memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Nenek sihir itu sangat kejam. Dan ini daerah kekuasaannya. Nenek sihir itu juga sudah menangkap dan menahan pengawal-pengawal Pamikat di rumahnya. Ingat, kamu sekarang sedang diawasi dia. Tapi kamu nggak usah takut, karena aku selalu akan melindungi kamu. Kalau sampai kamu ketemu nenek sihir itu, pakailah kalung ini. Dia tidak akan bisa melihat dirimu. Tapi Kisoma? Kisoma! Tenang aja Bang Pamikat. Aku akan ngebebasin kamu dari situ. Jadi ada yang berusaha menghalangi langkah kita untuk menangkap laki-laki itu. Ada, Nek. Dia adalah seorang bocah laki-laki yang pintar dan pemberani. Betul, Nek. Dia sangat lincah. Dan pengaruh sihir kita gak bisa mempengaruhi pikirannya. Ketika yang lain mengajak masuk ke taman,
dia menolak dan mempengaruhi pemuda itu untuk tidak masuk ke dalam taman. Anak kecil itu bisa menjadi penghalang yang sangat berbahaya. Benar. Kalau nggak ditangkap, dia bisa mengacaukan seluruh rencana kita. Aku sendiri yang akan melawanmu, bocah kecil. Jadi selama ini kamu ya yang selalu berusaha untuk menggagalkan rencanaku. Dasar bocah kecil. Kembalikan uang Mami Kat. Diam! Tamatlah riwayatmu, bocah. Kau bocah kecil. Bagaimana anak muda? Kamu sudah tahu kan apa yang diinginkan oleh putriku? Aku akan memberikan apa saja yang kamu mau, asal kamu mau menikah dengan putriku. Tidak, aku tidak akan menikahi anakmu itu. Aku nggak minta apapun dari kamu. Aku nggak butuh. Bu, pokoknya aku nggak mau tahu. Aku harus nikah sama dia. Beraninya kamu menolak permintaanku, anak muda. Cukup kamu tahu ya, semua orang-orangmu sudah aku sihir jadi binatang. Dan sahabatmu, anak kecil itu, pasti sudah menjadi santapan burung bangkai. Dan kamu, akan nasibmu akan sama seperti mereka. Pikirkan itu. Putra, kamu satu-satunya temanku yang sangat pemberani. Aku sangat membutuhkanmu, Putra. Bang Pamikat, maafin aku. Aku nggak bisa nyelamatin abang. Aku ada di mana? Gimana caranya aku bisa keluar dari tempat ini? Oh iya. Kata Kisoma, dengan bola merah ini, aku bisa kemana aja yang aku mau. Aku akan coba. Bola merah, tunjukkan aku ke tempat nenek sihir itu. Bagaimana anak muda? Kamu sudah memikirkan apa akibatnya kalau kamu menolak permintaanku?
semua itu akan menjadi milik kamu. Semua kemewahan dan kemegahan dan keindahan itu bisa kamu tukar dengan kata-kata ya pada putriku. Enggak. Aku nggak akan pernah katakan itu. Anak muda, kamu memang anak muda yang betul-betul keras kepala dan kamu sudah membuat saya marah sekali. Aku hanya memberi kesempatan sampai besok untuk kamu berpikir. Dan jika besok kamu menolak, itu artinya besok adalah kesempatan terakhir kamu menjadi manusia. Dan kemudian aku akan menyihir kamu jadi kelinci. Dan aku akan mengirim anjing-anjing yang besar untuk mengejar kamu. Kamu diam, itu artinya ya. Dan kamu akan menikahi putriku. Aku akan membuat pesta besar, pesta pernikahan untuk kamu, Pamikat, dan putriku. Terima kasih bola api. Kamu telah menunjukkan aku ke rumah nenek sihir nih. Bang Pamikat. Putra, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyelamatkan sahabatku. Putra, bagaimana kau bisa nyampe sini? Ini kan tempat berbahaya. Banyak raksasa di mana-mana. Ini semua berkat bantuan bola merah sama kalung ini, Bang. Dengan kalung ini, aku bisa masuk tanpa dilihat sama raksasa. Maksud kamu, kalung itu bisa bikin kamu menghilang? Iya, Bang. Bang, kita harus pergi dari sini. Tempat ini bahaya buat Abang. Nggak bisa, karena kakiku diikat dengan rantai. Tenang, Bang. Dengan kunci ini, pasti kebuka. Yuk, Bang. Tapi Putra, kakiku diikat oleh kekuatan nenek sihir. Sekarang aku udah punya calon suami. Berarti sebentar lagi aku nikah deh. Bu, ini yang bagus yang mana ya? Aduh anakku, perhiasan itu semua bagus-bagus. Kamu pasti akan terlihat sangat cantik. Iya, Bu.
Tapi kan aku bingung harus pilih yang mana. Aku kan harus tampil cantik di pesta pernikahan aku nanti. Sayang, kamu mau pakai yang mana juga, kamu pasti akan makin cantik. Sekarang kamu pilih aja mau yang mana, terus kamu harus tidur. Karena besok kamu akan bertemu dengan Pamikat, calon suami kamu yang ganteng itu. Ya, Bu. Ya udah, beresin. Kamu gak apa-apa, Put. Abangnya lepasin saya ya. Iya, aku gak akan lepasin kamu. Saya akan pakai kalung ini, Bang. Biar kita nggak dilihat oleh raksasa di depan. Ayo. Put, ada raksasa, Put. Hati-hati. Tenang aja, Bang. Pakai kalung ini, kita kan nggak bisa dilihat sama raksasa. Ya udah. Ayo, Bang. Kita harus cepet, Bang. Sebelum Nenek Sihir itu bangun. Kita harus keluar dari tempat ini. Supaya sihirnya nggak bisa mempengaruhi kita. Ya, ya. Setelah sekian lama aku pengen menikah, hari ini aku menikah juga. Calon suamiku ganteng lagi. Bang, ayo, Bang. Lebih cepet lagi, Bang. Iya, ya. Au! Putra, kamu gak apa-apa kan? Enggak, Bang. Tapi... Oh, kok calon suamiku ada di luar? Bu! Ibu! Ibu, calon suamiku lari! Ibu cepetan, Bu! Suami aku lari! Bu! Bu! Suami aku pergi, Bu! Kemana dia? Tadi aku lihat di situ. Memang ibu harus menyihir dia jadi kelinci. Ibu jangan! Bu, jangan, Bu! Jangan! Jangan sihir calon suamiku, jangan! Ibu harus menutup jalan keluar untuk dia. Bang, sepertinya Nenek Sihir itu udah tahu kalau Abang udah keluar dari rumahnya. Kamu tahu dari mana? Lihat, Bang, langit udah mulai gelap. Nenek Sihir itu pasti udah mulai ngejar kita. Ya udah, ayo kita pergi. Ayo nagaku, tepukan
bukan orang-orang yang cari. Bang. Akan kusihir kalian menjadi kelinci. Bu, jangan. Awas, Bang. Bang, udah bang. Anjing-anjing itu udah nggak ada lagi. Iya, iya. Siapa kamu? Tenang. Taruh dia di situ. Kisoma, tolong aku, Ki. Putra, kamu nggak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Kalian tidak akan pernah bisa kabur dari kejaranku. Dan kamu pamikan, kamu harus mau menjadi suami putriku. Sihir jahat, kamu nggak bisa maksa Bang Papitku untuk jadi suami anak kamu. Hah, anak kecil, kamu jangan ikut campur ya. Saya cuma mau ngambil calon suami saya. Aku nggak mau. Kamu harus mau. Jangan sembarangan kamu. Ajar. Ampun. Sudah sepantasnya kamu jadi kambing. Ini karma buat kamu. Karena selama ini kamu selalu menyihir orang jadi kambing. Dia jadi kambing, Ki? Ya, lebih baik dia jadi kambing daripada dia selalu berbuat jahat kepada manusia. Kita jalan. Maafkan aku, ampun. Kembalikan aku seperti semula, ampun. Den Pamikat, tolong saya, Den. Pak Carik? Iya, ini saya, Pak Carik. Saya dan 2 pengawal lainnya disihir jadi seperti ini, Den. Demikian juga pemuda-pemuda yang lainnya. Mereka semuanya disihir, Den. Karena mereka tidak disukai oleh putrinya nenek sihir. Iya, tolong kami. Kami sudah bosan jadi kambing, Ki. Tolong kami, Ki. Kami udah bosan jadi kambing, Ki. Tolong kami, Ki. Tolong, Ki. Bagaimana, Ki? Kamu tenang. Kita berubah. Kita jadi manusia lagi. Terima kasih, Ki. Terima kasih, Den. Aduh, kayaknya lapar. Di rumahnya nenek sihir itu kan banyak makanan. Gimana kalau kita ke sana? Saya udah lapar, Ki. Anak muda, apa rencana kamu selanjutnya? Apa kamu akan pulang ke rumah? Oh, enggak, Ki. Aku akan melanjutkan perjalananku untuk mencari seorang istri.
dan membawanya pulang ke rumah. Anakku, apa kamu mau menjadi kekasih Pamikat? Aku kan laki-laki. Mulai sekarang kamu tidak boleh menyamar lagi. Kamu harus berpakaian wanita. Jadi, Kisuma sudah mengetahui penyamaranku. Dari awal aku sudah tahu kalau kamu menyamar dengan menggunakan pakaian laki-laki. Tapi waktu itu aku mau menguji kekuatan dan keberanian kamu. Dan ternyata kamu berhasil. Dan sekarang aku akan memberi kamu gelar gadis pemberani yang pernah ada di dunia. Makasih, Ki. Ya, mari kita makan-makan. Ayo. Pamikat, akhirnya kamu pulang juga, nak. Ayah, ibu, dan Bunga sangat mengkhawatirkan keselamatan kamu, nak. Ayah, aku ingin menjadikan Cahaya sebagai adikku. Cahaya? Siapa Cahaya? Lalu mana Putra? Ayah, Cahaya ini adalah Putra yang ayah kenal sebagai lelaki yang pemberani itu. Putra? Oh, maksud saya Cahaya. Ternyata selama ini saya tidak salah pilih memilih orang untuk menjaga anak saya. Iya, Ayah. Mari, Pak. Bu. Baiklah, kami pergi. Ki, bolehkah saya menjadi murid Kisoma lagi? Kamu boleh ikut aku, tapi ada syaratnya. Apapun syaratnya, akan saya lakukan. Kalau kamu ikut, kamu harus panggil aku ayah. Ayah.